Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara guru hebat semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Elita Purnaminingsih, SPD. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 ABN Semal dalam rangka melakukan tag video untuk pelaksanaan uji kinerja. Pada pembelajaran kali ini, saya akan melakukan proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning pada materi berpikir komputasional di mata pelajaran informatika. Selamat menyaksikan dan mohon masukannya atas setiap kekurangan yang mungkin terjadi selama proses tag video. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau minta bantuan salah satu dari kalian untuk memimpin tangan jali sekaligus memimpin doa untuk memulai pembelajaran. Untuk itu, Ibu tunjuk Petri untuk memimpin tangan jali. Silakan Petri. Ada sana. Tangan jali. Om Swastiastu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Ya, silahkan duduk. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Mahendra Putra ada. Indira hadir. Ayah Diaviantika. Baik, kita lanjut. Silakan sekarang kalian buka dulu LMS-nya. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengajak kalian untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk itu Ibu minta bantuannya Adi untuk menjadi dirijen, dan untuk yang lain silakan berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyat Indonesia yang merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang tercinta, Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk ya, Dik. Terima kasih. Untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, silahkan kalian akses terlebih dahulu link kuetasnya sudah ada di LMS. Silahkan ya, tampilannya seperti ini. Untuk yang sudah siap boleh langsung start ya.
Kalau bisa, itu dibuat Pak. Kalau sudah, klik record di bawah ya. Kalau ke bawah, klik record. Kalau sudah selesai, scroll ke bawah. Jadi di awal Oke, kita cek ya hasilnya. Oke, nah ini coba ya kalian belajar numerisasi nih. Kalau dilihat dari di sini ya, ini dari diagram ini ada 35% dari total yang hadir hari ini mendapat nilai dari 75 sampai dengan 100. Kemudian 28,6% dari nilai 0 sampai dengan 25. Lalu ada 21,4% mendapatkan nilai 25 sampai dengan 50 dan 14,3% yang 50 sampai dengan 75. Nah, kemarin sudah sempat Ibu informasikan ke KTP untuk informatika itu berapa? 60. Nah, berarti yang mendapatkan nilai di bawah 60 itu nanti jika pada saat tes masih rendah nilainya maka akan ada namanya remedial. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, di sini ayo dia dapat 82. Ya. Mari kita rubah dia jadi Excel. Oke, kalau dilihat nilainya di sini Metri dapat 64. Belum kali ya, dengan 1,64. Ayo dia 82. Kemudian GAD 73. Nah, Arya dapat 29. Dayuresi 100. Oke, berarti masih banyak yang di bawah KTP ya. Nah, sekarang untuk yang ada di sini kita akan bagi kelompok ya. Kelihatan nggak nilainya? Yang dilihat kelompok ini ya. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok berdasarkan ini ya. Untuk kegiatan pembelajarannya kita akan bagi kelompok berdasarkan ini. Nah, tapi sebelum kita membagi kelompok, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu kepada kalian terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang motivasi komputasional. Tapi sebelum itu Ibu menyampaikan sebuah kata-kata motivasi terlebih dahulu untuk kalian. Kata-kata motivasi kita hari ini adalah pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Ini katanya Abigail Adams. Ya. Ini adalah kata-kata motivasi dari Abigail Adams. Pernah dengar kata-kata motivasi seperti ini? Ada yang merasa saat ini sedang belajar karena kebetulan saja belajar? Tidak? Tidak. Kenapa? Belajar harus dicari dengan semangat dan harus diperhatikan kalau menurut kalian. Ada yang bisa kasih pendapat? Coba gini ya, tak kasih masukan ulangi. Jadi maksud dari kata-kata motivasi ini, kalian belajar itu bukan karena kebetulan kalian itu siswa. Bukan karena kebetulan kalian itu berada di sekolah. Tapi memang kalian ingin ke sekolah, punya keinginan, punya semangat untuk sekolah. Nah, kemudian dikatakan lagi, diperhatikan dengan ketekunan. Kalau misalnya kalian sudah punya niatan untuk ke sekolah, tapi kalian tidak punya ketekunan, tidak punya niat, maka percuma pembelajaran itu dilakukan. Makanya sering ketika kalian di kelas sedang belajar, kalian tidak memperhatikan guru, kalian tidak belajar dengan semangat, apapun yang disampaikan oleh guru tidak akan bisa kalian paham. Ya. Ya, jadi setiap hal yang kalian lakukan itu harus ada ketekunan terlebih dahulu. Misal nih, ya Adi bilangnya, saya kepengen jadi dokter Bu. Cuma bilangnya saja, kepengen jadi dokter.
Tapi di implementasinya bagaimana? Apakah dia sudah meningkatkan pemahaman di ilmu-ilmu yang menjadi syarat untuk menjadi dokter atau tidak? Ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya cita-cita, nanti tolong diperhatikan apa yang harus saya lakukan untuk mengejarnya. Nah, selanjutnya capaian dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian diharapkan mampu menerapkan strategi algoritmik standar pada kehidupan sehari-hari. Sudah paham kira-kira maksudnya algoritmik itu apa? Materi yang Ibu share di LMS sudah dibaca belum sebelumnya? Apa itu algoritmik? Ada yang mungkin kalian masih ingat Ibu pada saat di kelas pernah mengatakan bahwa setiap aktivitas yang kalian lakukan setiap harinya itu ada algoritmanya. Masih ingat? Melakukan itu lain. Itu aspeknya. Yang Ibu tanyakan di sini adalah kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah mengimplementasikan algoritmik belum? Kan di sini harapannya kalian mampu menerapkan. Berarti sudah mengimplementasikan belum? Sudah. Oke, nah untuk tujuannya kali ini yaitu kalian merangkum tentang algoritma proses searching, ya yang kita bahas itu searching, baik yang sederhana maupun yang lebih efisien. Kemudian yang kedua, kalian mampu melakukan algoritma proses sorting dengan baik berdasarkan modul dan sumber belajar yang sudah Ibu share juga di LMS. Nah, sekarang kita lanjut berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah pola pikir yang diterapkan berdasarkan pola dari komputer, pola kerja dari komputer, nah. Tapi bukan berarti kalian dibuat untuk berpikir seperti komputer, ya. Hanya saja kalian diarahkan untuk berpikir dengan sistem kerja komputer. Kemudian karakteristiknya di sini ada 8. Yang pertama, berpikir komputasional itu mendasar, tidak dihafalkan, ya, tapi mendasar. Yang kedua, sesuai dengan konsep, bukan program. Seperti yang tadi sudah ditekankan, ini hanya kemampuan berpikir yang disesuaikan dengan sistem komputer, bukan programnya. Kemudian bentuknya adalah ide, bukan benda. Dan yang keempat, saling melengkapi. Jadi kalau dalam ilmu komputer itu ada namanya ilmu matematisnya, ada juga ilmu teknisnya, ya. Teknis dengan matematisnya harus saling melengkapi satu sama lain. Yang kelima, harus mampu mengoperasikan komputer. Yang artinya ketika seseorang mau menerapkan berpikir komputasional, dia harus bisa mengoperasikan komputer. Yang keenam, bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Yang ketujuh, menerapkan cara manusia berpikir, bukan cara komputer berpikir. Dan yang terakhir, bersifat menantang dalam sudut pandang intelektual. Nah, ini aspek-aspeknya ada 4, ya. Ada dekomposisi, recognition pattern, abstraksi, dan algoritma. Ada yang sudah tahu apa itu dekomposisi? Apa itu dekomposisi? Angkat tangan dong satu orang. Ya, silakan main. Dekomposisi adalah suatu metode atau konsep yang berfungsi untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang kompleks dan besar menjadi masalah yang lebih kecil. Betul sekali, jadi dekomposisi itu adalah proses menguraikan permasalahan, ya. Nah, kemudian ada recognition pattern. Nah, recognition pattern ini artinya mengenali pola. Ada yang ingat apa itu pengenalan pola? Seperti apa sih contohnya pengenalan pola pada penyelesaian permasalahan? Mengenal persamaan dan perbedaan. Nah, kemudian ada lagi namanya abstraksi atau abstraction. Kemudian yang terakhir ada algoritma. Algoritma ini sudah tadi sempat kita sebutkan, ya, algoritmik. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang sistematis. Nah, sekarang kita lanjut. Ini tadi sudah kita bahas, ya, dekomposisi, abstraksi, recognition, dan algoritma. Lalu apa manfaatnya kalau kita sudah menerapkan kemampuan berpikir komputasional? Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, silakan, Yadi. Manfaat berpikir komputasional itu memudahkan memecahkan masalah besar secara kompleks dengan cara yang efisien. Oke, ada lagi yang mau ngasih pendapat tentang manfaat dari berpikir komputasional? Ada?
Ya, silakan Bea. Melatih otak agar terbiasa berpikir secara matematis, kreatif, terstruktur, dan logis. Sudah bagus ya pendapat dari teman-temannya tadi. Jadi memang kalau kita sudah memiliki kemampuan berpikir komputasional, otak kita tuh akan terlatih berpikir secara sistematis. Karena apa? Karena kita menerapkan suatu algoritma dalam pola pikir kita. Nah, ini yang memudahkan kita memecahkan masalah, melatih otak terbiasa berpikir dengan algoritma. Nah, kemudian sekarang di berpikir komputasional ini kita akan membahas dua jenis algoritma, hanya dua saja ya. Ada algoritma searching dan juga algoritma sorting atau pencarian dan pengurutan. Nah, sekarang apa itu algoritma searching? Nah, dari namanya saja sudah jelas ya, untuk mencari. Maka algoritma di sini fungsinya adalah untuk mencari. Apa yang kita cari? Yaitu adalah suatu benda, angka, data atau informasi tertentu, ya. Berdasarkan apa yang kita perlukan. Sedangkan pengurutan di sini yaitu kita mengurutkan suatu permasalahan, baik itu yang klasik maupun yang menggunakan permasalahan komputasi diurutkan, bisa dalam bentuk objek juga, bisa benda, bisa angka juga. Nah, sekarang jenis-jenis dari pengurutan. Di sini jenisnya ada banyak, tapi nanti akan kita bahas lebih mendalam hanya dua, yang insertion dengan selection. Di sini ada 6 jenis, ada insertion sort, selection sort, label sort, kemudian ada merge sort, ada cell sort, dan juga heap sort. Nah, untuk pembahasan lebih mendalamnya kita lanjutkan di minggu pertemuan selanjutnya, karena kita masih pengenalan saja untuk sekarang. Lalu ada lagi yang disebut dengan struktur data. Nah, ada yang tahu nggak struktur datanya ini apa aja? Ada yang tahu struktur data yang akan kita bahas apa saja? Stack dengan queue. Apa itu stack? Tumpukan. Kalau queue? Ya, sistemnya sudah tahu seperti apa? Oke. Nah, kalau secara realnya struktur data itu ada sebanyak ini ya. Ada sebanyak ini. Ada struktur data stack, kemudian queue, ada tree, graph, array, hash table, dan linked list. Kalau yang realnya, tapi yang kita bahas adalah stack dengan queue saja. Kalau stack itu dia menggunakan LIFO atau last in first out ataupun FILO, first in last out. Intinya objek ataupun benda yang pertama masuk dia akan selalu menjadi yang terakhir untuk stack. Kemudian untuk yang queue, yang pertama masuk sudah pasti pertama juga keluar atau pertama diproses. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Sesuai dengan yang tadi, jadi kita akan punya 4 kelompok. Kelompok satunya itu yang menjadi ketua kelompoknya adalah dari Indira. Silakan dari Indira, nanti jadi kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2-nya Ayodhya. Kelompok 3-nya Mahendra. Kelompok 4-nya Yani. Nah, sekarang coba posisi duduknya dulu. Nanti kelompok 1 sebelah utara, kemudian kelompok 2 di sini berempat, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Untuk yang masuk di kelompok 1 itu saya ngambil dulu. Untuk yang masuk di kelompok 1 itu adalah Juni, kemudian Ayu Pratiwi, dan terakhir Elis. Itu kelompok 1. Lalu kelompok 2 tadi siapa? Mahen ya? Iya. Ayodhya. Oh ya. Kelompok 2 itu Ulan, kemudian Pandi, sisanya berarti kelompok 4. Silakan.
Sudah ya? Oke, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang sambil kalian berdiskusi dengan rekan kelompok kalian. Nah, sekarang silakan kalian buka dulu link pertanyaan memantiknya. Kemudian jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, setelah kalian melakukan pencarian, deskripsikan secara singkat bagaimana cara kalian melakukan pencarian. Kemudian yang kedua, apakah kalian menguruskan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kalian? Dideskripsikan juga bagaimana cara kalian melakukan pengurusan. Ada tanda tulisnya juga. Silakan. Pertanyaannya, pernahkah kalian melakukan pencarian dan pengurutan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan ya, nanti nanti dijawab. Supaya saya tahu, saya katakan. Ini siapa Anonymous nih? Saya baru tahu ada Gogel. Oke, ini ada orang Indonesia menjawabnya ya. Katanya pernah. Caranya dengan membuka Gogel. Oh, udah dibuka. Namanya mana? Mbak Gogel. Gimana? Nah, tulisin aja namanya kan. Kemudian ini pernah misalnya dengan halaman web searching seperti Google, Mozilla dan sebagainya. Itu menggunakan juga pernah. Kita dapat buat kopi. Lalu di sini ada video lagi. Ini katanya pernah nih. Pernah, contohnya ketika saya menemukan suatu pertanyaan yang susah, maka saya menggunakan metode pencarian untuk menemukan jawabannya. Terus untuk yang mengurutkan juga pernah, contohnya ketika saya ingin memasak telur. Jadi setiap kegiatan kita itu ada urutannya ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Oke, silakan disimak dulu sebentar videonya. Nah, pasti kita perlu berpikir kritis, logis, dan rasional. Jadi gini, ada dua hal yang menurut gue masalah supaya lo harus berpikir kritis dan logis. Kalau enggak, dampaknya akan negatif. Apa aja sih? Pertama, information overload. Di zaman sekarang, kita dibombardir oleh banyak banget informasi, mulai dari berita, iklan, dan juga berbagai pilihan yang sebenarnya bisa merugikan kita. Ada contoh spesifik nih, misalnya berita. Kalau kita bisa berpikir kritis dan membedakan mana yang hoax dan yang bukan, ya bakal lebih juga menemukan kasus yang udah viral dan menjadi isu duluan, padahal itu belum tentu sesuai dengan yang ditulis. Contoh lain adalah pilihan kita setiap hari dibombardir dengan pilihan berbeda podcast atau video, nah semua informasi ini karena banyak banget
jadi jangan membandel kehidupan kita. Nah, baca informasi yang kita pilih itu enggak kita pilih benar-benar, tapi atas dasar convenience saja. Contohnya, kalau install aplikasi, seringkali orang-orang tidak kirim panjang dan masih permisinya asal. Misal, kita install aplikasi Facebook, terus kita disuruh milih share kontak nggak? Nah, mungkin banyak dari yang berpikir, yaudah Facebook gak bakal ngapa-ngapain kontak gua, atau bahkan lo cuma akses doang tanpa ngebaca biar prosesnya tuh cepat dan gak ribet. Nah, salah banget sih kalau kayak gitu. Ini tuh salah satu contoh di mana lo secara sukarela ngasih data lo buat eksploitasi sama orang. Oke, kurang lebih seperti itu. Kenapa berpikir seperti itu? Nah, sekarang bersama dengan teman kelompok kalian, coba kalian kerjakan live worksheet yang ada di LMS tentang hal-hal yang ada pada peta konsep ini. Jadi, yang kalian kerjakan itu terkait dengan aspek berpikir komputasional, kemudian karakteristik berpikir komputasional, algoritma, dan struktur datanya. Itu dituliskan sederhana saja di live worksheet kalian. Nah, nanti aksesnya di student, kemudian masukkan MISN dan juga passwordnya adalah NIS kalian masing-masing. MISN dan NIS, username-nya MISN, passwordnya NIS. Nah, pada bagian ini nanti kalian kerjakan dulu, cari kata-kata yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Kemudian di bagian bawah sini tuliskan data diri kalian bersama anggota kelompok dan jawaban kalian. Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Kita kejar Pancasila, kita berlafaz sila-silanya. Kita kejar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ayo silakan. Om Swastiastu. Nah, halo semua, perkenalkan nama saya Niluhoma Eldiaviantika selaku moderator dari kelompok 2. Di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman-teman saya dari moderator 1. Perkenalkan, nama saya Adikade Ulang Perdemasari selaku penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Dingedan Pratiwi selaku penyaji 2. Perkenalkan, nama saya Budi Peniasa sebagai penyanyi 3. Nah, baik, di sini kami akan memulai presentasi hasil diskusi kami yang dimulai dari Ulan. Persilakan. Untuk yang pertama, kita dapat last in first out atau itu, yaitu objek pada suatu data. Yang pertama terlebih dulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Biasanya diterapkan pada dalam stack. Baik, yang kedua ada dekomposisi, yaitu proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi masalah yang kecil-kecil agar masalah tersebut mudah dipahami. Yang ketiga ada antrean atau queue. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpan yang berupa antrean, sehingga objek yang pertama atau lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar atau selesai. Baik, untuk pertanyaan keempat,
Algoritma adalah suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Dari pertanyaan dari saya yaitu bagaimana konsep pemecahan masalah prinsip Philo. Nah, dari Philo sendiri kan pengertiannya first in last out. Nah, di sini kita memasukkan data pertama, tapi data pertama ini akan menjadi data yang terakhir keluar. Seperti itu tadi. Pertanyaan dari saya itu apa fungsi dari dekomposisi? Makasih. Dekomposisi ini kan proses pemecahan masalah dengan membagi masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Nah, di sini kita mungkin memiliki suatu masalah dan kita bisa membaginya menjadi beberapa subjek lalu memecahkannya. Gitu guys. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya ingin menanyakan contoh sederhana dari algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dan tolong dijelaskan. Algoritma sedikit sederhana seperti membuat kopi ya Metri ya. Seperti yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan tentunya. Lalu yang kedua kita masukkan mungkin takaran kopi sesuai selera masing-masing. Lalu masukkan air panas sesuai selera masing-masing juga. Lalu diaduk dan siap untuk disajikan Metri. Seperti itu. Itu sekian hasil presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya tutup dengan Pramasati. Om Santi Santi Santi. Kita akan membuat kesimpulan terlebih dahulu dari hasil diskusi dan juga presentasi kalian. Nah, untuk itu silakan kalian buka link Jamboard yang sudah ada di LMS. Kemudian tuliskan kesimpulan hasil diskusi kita tadi. Oke, kita lihat kesimpulan yang sudah dibuat di sini ya. Ini dari Ayodhya, kesimpulannya berpikir komputasional itu konsep memikirkan dengan menerapkan ilmu komputer. Cara berpikir komputasional di sini ada beberapa aspek yang ditulis di situ. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, ada algoritma juga ya. Nah, kemudian dari Dayu Indira, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, saya lebih mengerti tentang berpikir komputasional dan algoritma. Kemudian dari kelompoknya jadi memahami definisi dan berpikir komputasional. Oke, nah itu dari kelompok 3 dari pembelajaran hari ini dapat mengetahui tentang algoritma dalam kehidupan sehari-hari, tentang berpikir komputasional, FIFO, LIFO, Philo, abstraksi, dan short. Oke, jadi kalian sudah bisa menyimpulkan tentang hasil dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan kalian kerjakan lagi sekali tes dan proses tadi. Ya, tesnya di jamnya tadi. Itu yang kata-kata. Kata-katanya dikerjain lagi ya. Yang ini yang silakan dikerjakan prosesnya kata-kata. Apakah sudah? Oke, kalau kita lihat dari perolehan nilai di sini masih ada beberapa ya yang di bawah KKM. Contohnya di sini Ulan, kemudian Arya, Kita, ini juga masih ada yang di bawah KKM nilainya. Nah, kalau begitu untuk yang nilainya di bawah KKM ini ya, jadi baik yang nilainya di bawah KKM maupun yang berasasi KTP di sini untuk yang nilainya di bawah KTP itu mengerjakan soal remedial.
Remedialnya adalah membuat video presentasi mengenai materi tentang berpikir komputasional. Kemudian untuk pengayaannya yaitu membuat sebuah artikel sederhana tentang selection short dan juga insertion short. Jadi untuk tadi yang sudah Bekasi lihat nilainya di sini, yang mendapatkan nilai di atas 60 itu membuat artikel tentang selection short dan juga insertion short. Kalau yang di bawah 60, contohnya di Juni dan Ulan itu membuat sebuah video presentasi tentang berpikir komputasional. Bisa dipahami untuk pengayaan dan remedialnya? Bisa. Nah, kemudian untuk refleksi diri nanti bisa tolong kalian isikan di rumah atau saat istirahat nanti ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akhiri sampai di sini. Silahkan sekarang kalian kembali ke posisi duduk masing-masing. Kalau tadi ada membuat sampah sama berdiskusi, silahkan sampahnya dilakukan. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu ya terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu ingin menyampaikan bahwa tadi presentasi kalian semua sudah cukup bagus. Kalian juga sudah berhasil menemukan lebih dari 50% kata-kata yang ada di worksheet tadi, dan sudah mampu menjelaskan serta sudah mampu juga menanggapi setiap pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kalian. Contohnya, tadi sempat ada yang bertanya apa sih perbedaan dari FIFO, LIFO, dan KILO. Itu sudah bisa dijelaskan. Jadi, FILO dan LIFO itu sebenarnya hanya keterbalikan penulisan saja, ya. Sama-sama sistem untuk start, di mana yang pertama masuk akan selalu menjadi yang terakhir keluar. Kemudian, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang sistem pencarian dan juga pengurutan. Untuk pengurutannya nanti yang selection dan juga insertion ya. Nah itu bisa nanti dipelajari. Kemudian untuk yang tadi mendapatkan remedial dan pengayaan silakan juga dikerjakan. Pembelajaran hari ini akan kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Dan untuk doa serta tamu santinya kali ini akan dipimpin oleh Dayu Indira. Pada asal. Setelah mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Itulah tadi video praktik pembelajaran yang saya lakukan di kelas 10 di SMA Negeri 1 ABN Semal. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan guru semua dimanapun berada.